Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saling memaafkan dalam bentuk halal bihalal merupakan salah satu di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikemukakan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Dalam ayat selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. yakni orang yang menginfakkan hartanya baik ketika dalam keadaan lapang ataupun sempit, orang yang bisa menahan amarah, dan orang yang bisa memaafkan terhadap sesama manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka jelas sekali berdasarkan ayat ini bahwasanya di antara karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa memaafkan terhadap sesama manusia. Oleh sebab itu, halal bihalal, saling memaafkan di Idul Fitri ini ada korelasi yang sangat kuat dengan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Karena sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, bahwasanya tujuan Allah Ta'ala mensyariatkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka itu kalau puasa Ramadan tujuan akhirnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, maka di Idul Fitri dengan adanya halal bihalal saling memaafkan, ternyata sifat saling memaafkan itu juga merupakan karakter pribadi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, siapapun di antara kita yang sudah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, lalu kemudian hari ini berada di Idul Fitri, dan kita menginginkan sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa, maka salah satu di antara indikator ketakwaan kita apabila di saat Idul Fitri ini kita bisa saling memaafkan satu sama lain di antara kita semua. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bahwa sifat saling memaafkan itu menjadi penting, karena ini merupakan pintu masuk untuk membangun hablum minan nas di antara kita semua. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya membangun hablum minan nas dengan cara untuk membangun silaturahmi. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Maka tali silaturahim sebagai bagian untuk membangun kehidupan kita sesama manusia sulit akan terbentuk kalau kita tidak saling memaafkan satu sama lain. Padahal Al-Quran mengingatkan kehadapan kita, duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan aku timpakan kehinaan kepada siapapun dan dimanapun ia berada, kecuali dia membangun dua hubungan baik. Pertama, membangun hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan yang kedua, membangun hubungan baik kita terhadap sesama manusia. Lah, untuk membangun kehidupan kita sesama manusia, hablum minan nas, sangat sulit kalau kita tidak saling memaafkan terlebih dahulu. Bagaimana orang bisa saling menyayangi kalau dia belum saling memaafkan? Bagaimana orang bisa saling tolong menolong kalau dia belum saling memaafkan? Bagaimana orang bisa bekerja sama kalau satu sama lain belum bisa saling memaafkan?
Bagaimana dia membangun satu kerukunan di antara kita sesama manusia kalau orang belum saling memaafkan. Maka saling memaafkan kunci yang amat penting di dalam membangun kehidupan sosial kita di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Maka itu Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kehadapan kita betapa pentingnya saling memaafkan ini. Pada satu kesempatan Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat nabinya, "Adadruna manil muflis?" Tahukah engkau siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat Nabi kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta dan modal usaha lagi ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Bukan itu. Tapi orang yang kelak datang pada hari kiamat membawa pahala solatnya, puasanya, zakatnya, tapi belum sempat pahala itu diterima, maka berdatanganlah orang-orang yang dulu di dunia pernah dizaliminya." Yang satu orang mengatakan, "Waqad syatama hada." Orang ini telah mencaci maki ini. Yang satunya lagi mengatakan, "Waqad qadhafa hada." Yang ini pernah menuduh ini. "Wa akala mala hada." Dia pernah makan hartanya orang ini. Begitu seterusnya. Lalu apa yang ditetapkan oleh Allah atas kejadian ini? Maka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Allah Ta'ala mengambil pahala yang dimiliki oleh orang yang ahli ibadah ini, tapi dia pernah berbuat kezaliman terhadap sesama manusia. Maka sehingga pahala yang dimilikinya kemudian habis. Dan kalau sudah habis, tapi ternyata masih juga berdatangan orang yang dulu pernah dicaci makinya, orang yang dulu pernah dituduhnya, orang yang dulu pernah diambil hartanya, orang yang dulu pernah dipukulnya, dan begitu seterusnya. Masih ada orang-orang yang dulu pernah dizoliminya. Maka ketetapan Allah adalah dosa-dosa yang dimiliki oleh orang yang pernah dizolimi diambil alih oleh Allah, lalu kemudian ditimpakan kepada orang ini, sehingga orang ini banyak dosanya, lalu kemudian dilemparkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu lukisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak boleh menganggap remeh dosa-dosa kita terhadap sesama manusia, baik dalam bentuk itu mencaci maki, menghina, menggibah, memfitnah, memukul, mengambil hartanya. Karena ingat, itu semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan saling memaafkan akan menjadikan dosa-dosa kita terhadap sesama manusia akan terhapus. Kalau dosa kita terhadap sesama manusia sudah terhapus, maka mudah kita untuk membangun kehidupan sosial di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri yang kita cintai ini. Tentu saling memaafkan segala elemen bangsa ini tanpa memandang apa ras sukunya, tanpa memandang apa jenis kelaminnya, tanpa memandang apa warna kulitnya, tanpa memandang apa golongannya, tanpa memandang apa partai politiknya, adalah sudah saatnya di Idul Fitri satu sama lain kita saling memaafkan, karena ini adalah kunci untuk membangun hablum minannas kita semua. Dan ingat, orang yang bertakwa kepada Allah yang sesungguhnya bukan hanya diukur bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zikir baca Qur'annya, bagaimana zakatnya, tapi Allah juga melihat bagaimana dia berinteraksi dengan manusia, bagaimana hubungan antara suami dengan istrinya, bagaimana orang tua terhadap anaknya, bagaimana abang dengan adiknya, bagaimana dia memperlakukan atasan dan bawahannya, bagaimana dia berinteraksi dengan gurunya, bagaimana dia berinteraksi dengan tetangganya, termasuk bagaimana dia berinteraksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Allah juga lihat itu. Maka sekali lagi, saling memaafkan, momentum halal bihalal adalah menyempurnakan antara hablum minallah kita kepada Allah yang intens kita bangun selama di bulan suci Ramadan,
maka Idul Fitri adalah momentum yang sangat tepat untuk memperbaiki hablum minanas kita di tengah situasi bangsa kita yang hari ini sering ada disintegrasi, sering ada perpecahan, permusuhan satu sama lain. Mudah-mudahan dengan momentum Idul Fitri ini kita bersama-sama akan menjadi lebih baik. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri sesaat lagi.